Kenapa Mimi kemarin dianggap labil menjadi wali kota? Sebentar mau maju, sebentar mundur, sekarang akhirnya maju juga. Jadi momen pada saat hari dimana Mimi tahu Mimi nggak masuk lagi untuk another 5 year, 5 tahun ke depan tuh. Kaget sih aku juga. Mimi juga kaget? Oh iya, karena aku tuh kan turun Mel, asli. Orang bisa bilang bahwa aku bekerja, aku kerja banget. Pada saat dikasih kesempatan lagi sama 2 anak perempuan laki-laki lagi, how did you feel at that time? Tuhan ada ya. Aku gak mau kena sindrom loneliness. Orang aku minta Tuhan kasih saya ganti kesempatan lagi. Akhirnya aku diterima dengan baik di rumah diva kesayangan aku. Siapa lagi kalau bukan Mimi Kade. Mel, makasih loh Mel. Kita tuh udah ketemu di berbagai acara. Yes. Baru kesampaian sekarang dan ini aku khusus kan untuk Mel karena memang ini di tengah-tengah kampanye loh. Kampanye itu yang belum mulai sih ya, tapi kan kita memang ditugaskan untuk terus turun-turun ke masyarakat, tidak saja secara fisik tapi juga memberikan solusi masalah-masalah rakyat gitu. Itu dia, banyak banget yang aku tuh pengen obrolin sama Mimi. Dari mulai keluarga, dari mulai karir sampai ke politik. Sekarang Mimi baru masuk lagi ibaratnya dunia baru gitu ya nih. Dan mumpuni ini akan maju jadi insya Allah kalau Tuhan emang memberikan pekerjaan itu buat Mimi. Amin. Wali kota dari Batu Malang. Ya, kota kan? Batu. Kota Batu. Jadi Malang Raya ini adalah daerah pemilihan raya saya sebagai anggota DPR RI Mel. Tapi per awal bulan kemarin saya udah harus mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI karena mendapatkan rekomendasi khusus dari Partai PDI Perjuangan untuk maju calon kepala daerah wali kota Batu. Aku lahir di kota Batu, Mel. Di tempat di mana Mimi dilahirkan. Betul. Ya Mi, untuk memulai obrolan kita karena banyak sekali yang akan gue tanyain sama Mimi. Kalau Mimi itu lagunya kan banyak banget. Dan sebentar lagi bulan November ya kalau nggak salah ya. 3 Diva kan akan nyanyi lagi. Konser Super Diva. Kalau harus memilih satu di antara sekian banyak lagunya Mimi, ya. Apa yang hanya boleh satu lagu nih gitu ya. So, let's say lu terdampar di pulau and then you can only accompanied by one song from Krisdayanti. What would it be? Lagu apa tuh? Menghitung hari detik demi detik masaku nanti apakan ada. Kayaknya semua orang ya mau ngitung kapan gajian, mau ngitung ketemu berapa hari kita ketemu suami karena secara kita LDR. Suami juga jauh dan lain-lain. Itu jadi menghitung hari itu memang satu hadiah yang luar biasa karena pencipta lagunya pun juga tadinya nggak berpikir lagu itu untuk aku loh Mel. Itu lagunya ini toh? Lagunya Melly Guslo untuk penyanyi A. Penyanyi A nggak setuju. Di satu hari penyanyi A kasih itu ke aku, terus aku bilang ke Melly Guslo buat aku aja. Aku sampaikan ke record label rekaman. Dan meledak. Tapi emang berarti Mimi percaya banget ya bahwa kalau emang if it's meant to be, kalau emang itu milik lu, mau berlekok ke kanan kiri, terjal naik, lembah segala macam, you'll get it. Tapi kalau nggak milik lu mau berjuang kayak apa? Lu nggak akan dapat. Iya, terjal karena semua kita percaya bahwa takdir garis tangan semua memang sudah disuratkan kepada kita. Memang jalan itu adalah sebuah visual yang harus kita tapaki ya Mel ya. Karena segimanapun aku pernah cerita sama Mel juga ketika dulu merasakan nyanyi yang sebegitu hebatnya, jadwal yang sebegitu padatnya. Ketika kita ada di puncak Mel, nggak bisa kita lompat kan lewat gunung lain, kita harus turun. Jadi ketika aku harus di politik, orang bertanya-tanya mau itu sekelas Najwa Shihab atau siapapun, Kade lo kok mau sih? Capek-capek, kan kamu udah dapat komplimen pergi keliling manapun kamu mau dengan first class, lalu dilayani, ditepuk tangan apa segala macam. Tapi ya itu, ketika aku terjun ke politik, memang adalah sejatinya wisdomnya, bakti kita mau nggak gitu. Dan saya rasa ya bakti kita untuk bangsa dan negara saat yang tepat lah saat ini aku di politik.
kenapa Mimi akhirnya berkata yes untuk masuk politik? Karena kan juga banyak artis yang ibaratnya juga tadi kayak Tayunet deh gitu ya. Mimi udah sampaikan pernah nyanyi di depan 7 presiden. Masa-masa presiden berganti-ganti. Tapi memutuskan untuk tidak masuk dalam dunia politik. Dan in the same time politik banyak orang bilang politik itu kotor, politik itu is dark, ya kan. Di dunia entertainment banyak orang bilang lo susah menemukan true friends, teman abadi yang ada. Teman abadi. Di politik lebih susah lagi. Tapi kenapa Mimi memilih untuk gue pengen masuk dalam dunia politik? Apakah ini salah satu juga approval dari Pak Raul? Ya, approval jelas ya. Kita walaupun kita budaya patriarki itu ada, tapi blessing dari ibu, bapak kita, dari suami kita yang harus ridho itu penting. Karena semakin banyak perempuan yang muncul di ruang-ruang publik akan semakin banyak kebijakan pro gender, pro perempuan yang ya jelas ya alhamdulillahnya di periode 2019 sampai 2024 ini undang-undang kesejahteraan ibu anak ya kekerasan seksual bagaimana kita harus punya satu hukum yang jelas untuk memastikan bahwa anak-anak di Makassar yang kemarin perkosa anak 13 tahun itu juga harus mendapatkan hukuman setimpal secara pidana gitu loh, karena hukum belum dirubah. Nah, semakin banyak perempuan yang seharusnya menjadi objek pembangunan itu udah harus bertransformasi sebagai subjek pengarah kebijakan. Jadi semakin banyak perempuan yang mencalonkan diri di legislatif, di yudikatif dan di eksekutif. Contohnya sekarang saya dipercaya oleh Partai PDI Perjuangan lewat pemilihan calon kepala daerah wali kota Batu. Ya mungkin orang berasumsi bahwa kepala daerah ini ibaratnya mohon maaf ditelanjangin ya, karena mereka kan lebih riuh ya kita menghadapi semua warga yang nanti akan menjadi konstituen kita yang mereka mengeluhkan masalah-masalah apapun ke kita karena kita tinggal di daerah tersebut. Nah, ketika kita jadi legislatif, walaupun kita daerah pemilihannya di Malang Raya, tapi kan kerjanya secara kolektif kolegia di pusat, di Jakarta, di Senayan. Jadi ketika 575 anggota disalahkan satu, salah semua. Kolektif lah ya. Kolektif gitu. Kalau kepala daerah nggak bisa. Dia harus memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat, keluhan-keluhan, memberikan solusi. Jadi ya itulah. Jadi memang takdir kembali bahwa saya harus mengabdikan diri dalam dunia politik. Ini waktu pertama kali, karena namanya artis tuh pasti banyak sekali yang nawarin untuk masuk politik. Aku juga demikian, apalagi Mimi gitu kan. Pertama kali Mimi ditawarin untuk masuk dalam dunia politik, Pak Raul tuh langsung oke atau sempat maju mundur? Jadi Mel, aku sama Raul itu pillow talk-nya juga we're talking about politics. Masa? Gitu. Gemes banget sih. Karena memang Raul tuh putra negaranya yang sangat dekat dengan pemerintahan, diminta saran-sarannya bagaimana memajukan sebagai putra bangsa untuk berkontribusi untuk bangsa dan negaranya. Namun kan mungkin waktu yang belum gitu berkesempatan. Tapi Raul memang memastikan diri dia tetap di bisnis ya, karena dia juga sangat-sangat rajin dan selalu tekun, punya etos kerja yang baik sebagai pengusaha. Jadi memang side-nya dia sebagai politikus itu membentengi saya, karena memang sejatinya ya dia nggak mau, apalagi perempuan sebagai lambang kepercayaan diasumsikan perempuan bakal korupsi kayak gitu, ya kan? Nah itu kan pastinya kehati-hatian itu harus terus selaras gitu ya, ucapan sama tindakan kita harus integritas. Selaras. Iya. Integritas. Jadi pertama kali Mimi bilang nih, aku ditawarin politik, Pak Raul langsung oke atau beliau tadinya sempat kayak, aduh agak maju mundur? Diskusi dulu ya, dan dia senang. Dan bahkan banyak juga pemikiran saya yang tadinya lemah terus dikuatkan, kayak kemarin aku sempat sempat ketika di hari aku dapat rekomendasi, ketika Ibu Megawati sampaikan bahwa kita harus punya komitmen tinggi untuk hadir di tengah masyarakat sebagai kepala daerah yang tentunya dikuatkan ideologinya, bagaimana dia harus mampu menggelorakan terus kerja-kerja nyata gitu, membuat sebuah pembangunan yang lebih berdampak di daerah kita masing-masing. Itu
Raul memberikan sangat-sangat penguatan. Gitu. Wow. Ya. Tapi apa sih yang bikin akhirnya Mimi tuh kan gini, Mimi tuh dalam dunia tarik suara, lu tuh you're the rockstar. Rockstar dalam arti you're on the top gitu. Terus sekarang politik juga Mimi juga ibaratnya kemarin anggota dewan, dan sekarang mau jadi kepala daerah juga gitu. You are sosok image alpha female banget. Nah, kesulitan alpha female banyak, aku juga mengundang podcast. Mereka bilang banyak laki-laki yang mengeluhkan alpha female these days tuh, not all tapi some, it's hard to devoted untuk nunduk, submit sama suami. Nah, apa yang bikin Mimi tetap dalam rumah tangga yang sekarang, berapa tahun sih Mimi sama Pak Raul? 14 ya. Mirip, someday, ikut-ikut deh. Desa alpha female, gue alpha mart inside. Apa yang bikin Mimi bisa submit sama seorang Raul Lemos? Apa karakter Pak Raul tuh yang bikin lu tuh bisa, mau lu punya banyak achievement, pencapaian di luar, lu tuh bisa submit, tunduk sama dia? Sejatinya kita tuh kan harus punya, memang kita dapat absolute power ya dari suami kita untuk mendidik anak-anak, memberikan makanan yang baik. Kalau di agamaku juga ngajarin ngasih nama juga harus baik, anak-anak harus punya arti. Cuman ketika suami bersama-sama bukan hanya untuk mencari kebahagiaan bersama-sama, tapi dia mau berjuang bersama gitu loh. Karena aku ketemu Raul bukan dalam waktu yang mudah. Ketika dia rajin membaca komen-komen netizen dan banyak yang nggak sanggup ya. Nah, itu kan satu hal yang kadang secara latar belakang aja backgroundnya beda. Yang satu entertain, yang satu business oriented, yang justru Raul banyak ngerem. Ini kita kelihatan selalu bergemerlap dan lain-lain. Jadi pertama adalah respect ya, Mbak Amel ya. Respect yang luar biasa yang harus kita sampaikan bahwa suami secara gestur genetiknya ya memang dia harus menjadi leader. Gitu. Walaupun dia tidak saja berbahagia bersama tapi juga berperang bersama gitu ya. Tapi kan kita punya tujuan-tujuan di depan yang sudah, masa sih kita rumah tangga nggak oke, walaupun kita belum mau berpikir tentang 20-25 tahun lagi, insya Allah umur kita juga panjang dan sehat gitu. Tapi kita kan pasti punya nanti ingin tuanya nanti bagaimana bareng, I wanna grow old with you lah gitu. Jadi ya itu saya merasa membutuhkan seorang figur yang sejatinya bisa berperan susah senang ya. Bukan berarti kita tidak ada cobaan ya, turbulensi rumah tangga itu pasti gitu ya. Nah, tapi kan bagaimana kita menempatkan ya, budaya patriarki boleh kita tetap sandingkan, tapi suami coba peran kita lebih banyak mendengar, terus kita implementasikan dengan perbuatan. Kalau misalkan Raul mau punya spesifik perempuan yang dia idolakan jauh dari aku nggak bisa masak, mungkin aku nggak bisa terus melayani dia dan lain-lain. Banyak kesibukan di luar lah ya. Nah tapi kan ada hal-hal yang juga notabene bisa mendukung karyanya dia satu sama lain gitu. Ya, jadi mendengar terus juga merespon. Kalau perempuan ya kita mau dicintai ya Mel, mau disayang. Cuman sealfa-alfanya ya. Sealfa-alfanya gitu. Jadi buat aku dosa sih ya kalau malah kita berpikir bahwa kita mengambil peran gitu. Tapi alhamdulillahnya Raul memberikan absolute power kepada kita tentang pekerjaan-pekerjaan domestik yang harus diselesaikan sebelum hal-hal yang lain dicapai. Jadi walaupun Raul kadang ada di luar kota atau luar negeri, ibaratnya kalau izin belum dapat aku bisa nggak keluar rumah, itu masa? Iya, that's true. Jadi walaupun Pak Raul misalnya lagi Timor Leste, jadi Mimi kalau misalnya mau apa, let's say, kita harus lapor. Dia lebih senang kamu pemberitahuan itu bukan izin.
gitu. Jadi emang harus izin gitu loh. So asking for permission bukan announcement ya? Iya dong, iya permission gitu. Toh Iya, tetap pasti akan dikasih, tapi kan dia lebih nyaman. Kan kasihan tiba-tiba suami tahu ketemu istrinya di lobi mana gitu kan, kasihan loh Bang kita nggak izin. Aku tahu kamu dari storymu doang. Stalker. Bener-bener. Nah tadi Mimi juga sampaikan, sama siapapun kita menikah, there must be a turbulence. Mau nikah sama presiden, mau nikah sama pegawai, tantangan pasti ada kan. Because that's real marriage. Iya. Kecuali kalau cuma menikah hanya pencitraan ya, tapi real marriage, pernikahan kan pasti ada turbulensnya. Saat turbulens itu datang, apa yang Mimi pegang, yang Mimi tuh mungkin saat-saat kayak kesel apa segala macam, tapi you feel like maybe I don't know, maybe ada masa-masa kayak almost give up, tapi apa yang bikin Mimi tuh pegangan sampai akhirnya no, I'm not gonna give up. Nggak semua persoalan rumah tangga kita sampaikan ya ke orang-orang sekitar kita, karena memang terus terang kalau keluarga, orang tua pasti dominasi untuk mendukung kita lebih besar. Nah, coba untuk ya udah, ini kan masalah 4x4, masalah kamar aja, masalah rumah aja, masalah kamar, gitu. Makanya Raul selalu kunci kita diskusi sebelum tidur udah harus selesai itu masalah. Karena nggak enak kan orang ada masalah di bawah tidur, yang ada sesek ntar pagi gone. Iya, kita nggak pernah tahu umur ya. Iya. Oh selalu gitu. Dan karena kita banyak kan juga berdiskusi lewat telepon, kadang diam aja dulu. Saya minta izin, diam. Sampai akhirnya itu juga saya sampaikan ke anak-anak. Anak-anak ada apapun gini, Mami kenapa? Aurel, Mami minta space dulu ya, Mami calm dulu ya, gitu. Cooling down. Cooling down. Oh wow. Gitu, cooling down aja ya Mel. Iya. Karena cooling down pun lihat muka anak-anak yang lucu dan mengemaskan. Lalu pekerjaan yang harus diselesaikan tanggung jawabnya ini kan kita harus nggak boleh main-main. Iya. Nah, speaking about kids, tadi Mimi juga mention bahwa dulu pada saat as we all know, Mimi tuh mungkin you miss the moment, kehilangan momen-momen bersama dengan anak-anak misalnya. Ini Aurel sama Azriel 9 tahun, 7 tahunan. And then after that, tadi udah kita bahas juga bahwa kadang-kadang Tuhan tuh memang punya sense of humor yang very unique. Mimi diberikan kesempatan untuk mengulang momennya ya. Karena kan you're still gonna be the mom of 4 kids gitu. Iya, itu mungkin takdirnya udah 4 gitu ya. Cuman lewat story-nya gitu ya. Iya. Karena kita kan belum bisa lihat ke depannya kan Mi. Pada saat dikasih kesempatan lagi sama 2 anak perempuan laki-laki lagi, how did you feel at that time? Tuhan ada ya. Tuhan ada di sekitar God exists ya. Ya kan? Orang aku minta Tuhan kasih saya ganti kesempatan lagi untuk bisa merasakan. Aku nggak mau kena sindrom loneliness apa-apa ya waktu itu, makanya aku tuh aku orangnya seneng nyatet, seneng sampai sekarang aku juga bilang sama anak-anak kemana-mana bawa bolpen, bawa kertas, tulis. Yang diminta juga wishlist gitu, apa sih? Iya, kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Aku wishlist apa segala macam apa yang mau aku sampaikan gitu. Dan nggak ada doa yang nggak dikabulkan Mel gitu. Sampai waktu itu aku udah sempat high risk untuk hamil. 3839 harusnya nggak di masa-masa yang nggak aman melahirkan kan. But you took the risk ya. Nah, dan buat aku itu istimewa bahwa terus itu juga aku belum dapat komplimen dari Raul. Ketika anak keempat aku baru dapat komplimen dari Raul bahwa oke, kamu udah ngurus anak udah luwes. Karena udah luwes karena kan Raul itu dari satu ibu lahir 12 anak yang punya keahlian masing-masing gitu. Apalagi Raul di negara yang sedang berjuang dan lain-lain. Dia ngerasain perang umur 5 dalam hutan apa segala macam. Jadi dia lihat sosok ibunya gimana. Kalau aku sakit dan aku ngeluh itu bukan Yanti. Jadi dia you're a tough woman gitu ya. Tough woman. Makanya dia mau juga memperistri aku karena aku mau berperang bersama gitu. Oh, that's tadi Mimi bilang nggak hanya berbahagia bersama tapi juga berperang bersama. Well, that is a nice quote loh. Suami istri itu bukan hanya bersenang-senang bersama-sama tapi juga berperang bersama. Artinya bukan perang saling they fight against each other ya. Enggak. Ya menghadapi sampai akhirnya melewati. Sama-sama gitu. Wow. Iya. Tapi kenapa sih nih kalau misalnya ini banyak pertanyaan netizen ya, Pak Raul tuh jarang
tampil di konten kan, maksudnya as we know Mimi tuh all the family tuh banyak yang ibaratnya banyak kontennya. Tapi Pak Raul tuh nggak selalu ada gitu. Nggak bisa, dia bukan orang di industri itu Mel, mau sampai kapanpun dia tuh menerima anak-anak dengan sayangnya, tapi ketika ada kamera langsung kekes gitu ya. Oh itu alasannya tuh netizen. Jadi Pak Raul itu memang kadang-kadang kalau begitu ada kamera jadi kikuk gitu. Nah, aku bilang gini, Mor, kamu kan ganteng loh Mor. Kenapa gitu loh. Iya, jadi memang nggak terbiasa gitu nih. Nggak terbiasa. Kalaupun bikin kayak The Lemos gitu mungkin lebih sarana family sama edukasi gitu. Nggak yang. Tapi nggak bisa tuh kalau misalnya kayak Mimi baru bangun tidur langsung, hai guys pagi aja suami aku ini nggak bisa tuh. Aduh aku bisa nih, waduh nggak mungkin Mel. Padahal kita pengen lihat loh, Pak Raul pagi-pagi masih pakai kutang, masih pakai Pak Raul pakai ini nggak sih apa namanya kalau misalnya sarungan gitu nggak ya? Kalau di rumah ya, atau baju rumahnya gimana gitu nggak bisa ya dia. Jadi ada waktunya untuk konten, ada waktunya untuk memang this is real family time gitu. Family time, it's never being a content gitu. Tapi bukan dia tidak menghargai peran-peran itu gitu. Karena buat dia pembuat konten itu keahlian, kan? Kok bisa malah dia juga salut kadang gitu. Karena kan nggak kehabisan ide. Benar-benar. Itu kan must be kreatif terus. Wah, jadi alasannya karena beliau tuh justru memang nggak nyaman. Tidak selalu ya, tidak selalu nyaman. Di masa-masa tertentu oke-oke aja gitu ya, Mi. Pokoknya paling ada cucu tuh dia. Cucu oke gitu. Mimi sekarang udah jadi nenek. Manggilnya apa sih Mi kalau Mimi? Gemi kan? Iya, Gemi. Terus sekarang masuk politik juga. Tapi apa yang berubah dalam dirinya Mimi saat ini dibandingin Mimi kepala 4 dan kepala 3 kemarin? Kayak lebih santai gitu ya. Iya karena memang kalau kita lebih santai akhirnya kita bisa lebih banyak respon terserap ya. Ketika kita sedikit slow down terus kita lebih mundur ke belakang ternyata point of view kan kamu sering tuh POV point of view-nya kita lebih luas gitu. Saat kita slowing down. Iya, karena Mimi kan dulu sama kayak aku modelannya tantrum lari sini lincah gitu ya kan. Tapi sekarang tuh jadi lebih kayak ambisi ada tapi kayaknya lebih tenang gitu loh. Iya Mel, aku sampai sekarang masih ambil kelas-kelas professional presence ya. Karena kan gimana pun aku udah di politik, bukan berarti saya tidak menjadi orang lain. Karena kan bagaimana kita bersikap, lalu juga merespon, eye contact. Tapi kan eye contact kita dengan warga nih yang bisa jadi mereka pure tanpa saring gitu kan. Gitu. Lalu ketika kita jadi statement, jadi pejabat, bagaimana kita harus bertutur, memberikan arahan dan lain-lain. Ini kan mereka berhadapan dengan figur, figur yang akan dia harapkan gitu. Jadi ya mereka berharap ya kita belajar terus. Belajar nih Mimi, ikutan kelas tuh Mimi. Ikutan kelas, jadi memang walaupun private ya Mel, artinya ya sejatinya ketika kita masuk liang kubur, kita baru boleh berhenti belajar. Yes, aku setuju sih sama itu. Termasuk sekarang misalnya Mimi juga belajar bahwa mulai menurunkan kepada Amora nih. Iya. Ya kan, udah mulai nyanyi apa segala macam. Itu based on emang Mimi yang pengen menurunkan Amora pengen jadi the next Krisdayanti atau it just happen naturally? Salah loh Mel. Justru Raul itu pernah juga bilang bahwa Amora ini nggak akan cocok di seni gitu. Nggak tahunya ketika anak-anak udah tahu mana kanan dan kirinya dia udah boleh latihan musik. Dan ternyata Amora itu kan memang orangnya observer ya, dia mengamati apa segala macam. Jadi dia mengolah sendiri. Aku nggak punya keahlian dalam ngajarin dia karena nggak semua orang tua yang mungkin dia ahli matematika terus anaknya juga bisa turun, betul. Betul. Gitu. Jadi memang alhamdulillah ketemu sama sosok-sosok yang punya peran dan tanggung jawab. Contohnya guru vokalnya dia dari umur 4 sampai sekarang sampai akhirnya suaranya dia tuh bisa sangat-sangat spesifik. Punya ciri khas dan di usia muda dia udah tanda tangan kontrak sama label internasional. Ya aku kemarin ngeliat, misalkan seperti itu gitu. Kellen pun ya sebetulnya kita arahkan dia untuk olahraga. Ya biarkan akhirnya anak-anak tuh
yang nggak sangka-sangka Azriel juga masuk S2-nya Iya. di politik di Universitas Erlangga. Jadi Mhm. apa ya, doa-doaku udah dikabulkan lah ya. Jadi walaupun dulu tuh terlihat sepertinya sulit ya Mi, karena kan pada saat obviously saat divorce masing-masing punya keluarga baru, untuk nyatuin kan tidak mudah Oh ya. iya, iya Sulit banget, kan. sulit. Tapi pada akhirnya saat sekarang dilihat POV-nya mundur, ternyata jadi malah lebih luas. Iya. Kita melihatnya lebih tenang dan lebih cepat prosesnya. Maksudnya karena kita juga karena kita ikhlaskin, kita ikhlas. Mas Anang juga sama Santi juga happy, ikhlas. Jadinya tuh 14 tahun kayaknya baru kayak kemarin aja kita kayak kita ngeliatin kayak kita lewatin COVID kemarin. Jadi one big family gitu kan Iya. Mi. Apa yang Mimi mau sampaikan pada mungkin misalnya ada penontonku yang let's say they got divorced, masing-masing trying to moving on dengan keluarga baru. Tapi mungkin masih masa belum 14 tahun nih Mi, masih masa Mimi yang dulu nih, masih berusaha untuk mapping dan juga menyatukan si puzzle-puzzlenya. Dan kadang-kadang susah nih, karena kan yang keluarga baru punya regulasi ini, keluarga baru ini punya regulasi ini. Untuk nyatuinnya susah. Apa yang harus dilakuin supaya akhirnya one big family ini bisa menyatu? Iya, memang kita menikah tidak saja menikah dengan pasangan hidup kita ya, tapi ada orang tua, ada keluarga. Tapi balik lagi ke yang tadi aku sampaikan Mel, bahwa nggak semua masalah keluarga itu kita harus sampaikan. Nggak semua masalah kita juga harus sampaikan ke orang tua. Even to your mom? Kasihan juga ya mama dengan background mama sakit, stroke dan lain-lain. Karena notabene orang dengan keterbatasan juga pasti dia akan pasti bela anak gitu. Nah kita juga harus sampaikan juga bahwa kita punya rules dalam rumah tangga. Pun yang sedang berjuang untuk saling memperbaiki, kenapa tidak kalau memang itu adalah sebuah ujian dari Tuhan, pasti di belakang masalah itu pasti ada kemilau emas, ya kan? Kalau yang sedang berjuang untuk mungkin mengambil keputusan masing-masing, kalau masih bisa mediasi, gitu ya. Tapi yang sudah terpaksa harus berpisah dan lain-lain dan memutuskan untuk saling mencari pasangan masing-masing, kita kan tetap harus membesarkan anak-anak gitu, karena kan di tengah-tengah ini ada anak yang nggak bisa, ini anak lo, anak gue nggak bisa. Setengahnya itu pada badan papa mamanya. Jadi yuk kita lebih komunikasi, lebih belajar micro learning, artinya belajar dari hal-hal kecil, dari baca buku aja kita juga bisa menemukan satu positif vibes atau semangat atau dorongan hal-hal positif yang harus menjadi satu kekuatan untuk kita bisa bangkit gitu ya. Tapi Mimi percaya bahwa ada hal-hal dalam hidup ini yang memang harus nunggu waktunya. Iya, karena kan kita ini molekul dari biliunan manusia, masa semuanya harus punya ritme yang sama sih Mel gitu loh. Jadi aku pikir pasti akan dikabulkan, pasti ada kesempatannya gitu, dan aku rasa kita sama-sama orang yang bangun pagi, ketika kita banyak kegiatan yang dimulai dengan hal-hal positif dan itu pasti akan berdampak, berakumulasi sampai akhirnya dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu menjadi satu nilai positif untuk kita ke depan. Jadi akhirnya nyatu semua ya. Banyak yang melihat, let's say at some point Loli deket sama Bunda, tapi kan akhirnya sekarang menjadi menyatu sama-sama semuanya. And then Mimi tuh akhirnya bisa menemukan dan memang ada Bunda, ada Mimi, dan menjadi sesuatu yang ibaratnya jadi indah. Aku tahu dalam hati kecilnya Loli sebetulnya hal ini dia kepingin kok dari dulu. Iya kan? You think so? Iya. Oke. Dia kepingin, tapi kan anak-anak ini kan harus menjaga perasaan orang tua. Dan itu saya nggak mau bahas lagi karena mereka udah jadi anak-anak yang besar, bertumbuh. Jadi aku sangat respect dan hargai apa yang mereka inginkan juga dari orang tuanya. Aku juga selalu bilang kalau mereka punya masalah kita nggak boleh campuri, banyak kan kayak misalkan kemarin rame-rame ya yang ada gosip apa segala macam. Mimi nggak pernah tuh? Enggak, kalian aman, kalian bisa selesaiin masalahnya, bisa Mi, beres Mi apa, ya udah selesaiin. Mau caranya bagaimana? Karena anak-anak ini dilatih terus kan dengan
Karena gini, kamu udah masuk ke dalam industri yang begitu ya semuanya orang akan cawe-cawe gitu loh. Betul. Justru kecawe-cawenya kadang kelebihan atau apa ya that's your risk. Gitu. Iya, iya ibaratnya part of learning tiap hari gitu ya Mi. Micro learning tiap hari. Apa yang Mimi sampaikan kepada Loli pada saat Loli dulu mau menikah? What's the advice of marriage yang Mimi sampaikan sebagai Miminya kepada putrinya? Karena kan sekarang yang baru menikah baru Loli aja. Iya. Ya hargai, hormati suami kamu apapun keputusannya ya gitu loh. Karena aku juga melihat memang mereka berdua couple goals yang nggak semua orang bisa seberuntung mereka gitu. Exactly. Iya loh, aku juga berumah tangga juga nggak seberuntung mereka langsung kok bisa bangun rumah mewah apa gitu. Rezekinya tuh dimudahkan. Tapi kan dengan jalan-jalan mungkin tak sama orang waktu dia bersedekah kita nggak tahu. Ya kan. Jadi aku pikir ya itu reward dari Tuhan dengan cara-caranya dia. Mungkin dengan memberi yang banyak, semakin banyak dia mereka terima. Mereka support nggak Mimi sekarang menjadi wali kota insya Allah? Sangat ayo Mimi. Sangat. Oh ya? Loli juga? Azril juga? Iya, mereka senang aku di politik ya, gitu. Padahal kan banyak orang yang melihat bahwa politik is scary, takutnya Mimi ntar tiba-tiba, misalnya ditusuk dari belakang, iya kan? Karena itulah makanya sampai sekarang makanya kalau di politik itu memang nggak cuma boleh sampai leher Mel, nggak boleh. Aku lagi belajar loh, Mi. Nggak boleh apa? Sampai hati tuh nggak boleh ya? Nggak boleh bawa baper ya, baper, iya sensitif ya. Sensitif apa segala macam nggak ada, karena memang politik itu dinamis terus. Bergerak diskusi. Aku sampai sekarang masih dimarahin sama Bu Puan gitu. Bicara sesuai substansi. Yang ini gitu. Bayangin, waduh, nggak semua orang punya kesempatan bisa bicara sedekat itu sama Bu Puan gitu kan. Makanya aku mengidolakan Bu Puan, Ibu Megawati sebagai tokoh-tokoh perempuan yang berhasil. Nggak semuanya harus luber dia ngomong, nggak sesuai dari substansi apa yang ditanyakan ya. Kenapa Mimi kemarin dianggap labil? Katanya, Mimi kayak ABG labil, inkonsisten. Sebentar mau maju, sebentar mundur, sekarang akhirnya maju juga. Tapi kan there must be reason yang kadang-kadang bisa dibuka ataupun enggak. Tapi kenapa akhirnya Mimi kemarin dianggap labil gitu loh? Hari itu tuh demo besar ya di DPR RI. Ya satu lembaga yang saya naungi tiba-tiba sama sekali nggak dapat kepercayaan dari anak-anak mahasiswa sampai mereka harus jebol pintu depan pintu belakang. Dan kayak periode aku ini periode berat ya ketika COVID juga melanda, waktu kita belajar, waktu kita berbuat juga tertahan. Tapi itulah ketika aku juga insecure di DPR RI waktu itu. Mungkin aku satu-satunya yang nggak punya label akademisi ya Mel ya. Tapi ternyata yang terpenting sebagai orang yang ada di ruang publik adalah wisdomnya ketika dia mau berbuat seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat. Ketika kita selalu bertemu dengan siapapun, aku selalu juga kan Mel ada yang bisa dibantu Mel selalu kan gitu menawarkan. Selalu tawarkan ada yang bisa dibantu, nggak selalu finance kok gitu, perhatian itu penting kok Mel gitu. Ketika kita juga berdaya, memberdayakan orang, tumbuh satu connected yang baik ya itu sejatinya dia udah jadi politisi. Tapi akhirnya kenapa tuh Mi? Setelah maju, and then mundur, and finally you said, okay, yes, I'll go for it. Kenapa? Ya 1 kali 24 jam saya harus banyak pemikiran dia. Iya, 1 kali 24 saya harus memutuskan karena memang saya pastinya nanti akan juga harus stay di Kota Batu bila saya dapat kepercayaan nanti harus jadi politisi yang tangguh, yang solid terus bekerja untuk rakyat. Gitu. Sampai akhirnya doain ya Mel. Pasti dong, pasti. Aku salah satu yang mensupport Mimi. Makanya honestly pas kemarin Mimi tidak dapat another 5 years, kaget sih aku juga. Mimi juga kaget. Oh iya, karena aku tuh kan turun Mel, asli. Orang bisa bilang bahwa aku kerja banget dengan program-program Komisi 9 yang luar biasa kerakyatan. Sampai teman-teman komisi lain itu juga kadang berpikir di dapilnya gitu ya, kok bapak ini nggak turun, kok ibu ini nggak turun. Ya mungkin secara program-programnya yang menyasar ke masyarakat berkurang gitu. Aku pilih Komisi 9 karena memang kemitraannya banyak. Nah, ketika kita dapat surat bahwa suara kita waktu itu pileg harus linear dengan calon presiden kita Pak Ganjar, ya udah aku ikut Pak Ganjar kemana aja kampanye sampai akhirnya di dapil aku di Malang Raya keteteran. Nah, ini mudah-mudahan nggak
terulang. Ya, Ya, it's aku always a tahu, lesson to learn ya. Aku tahu lah apa yang diinginkan warga. Pingin aku lebih banyak waktu untuk bersama mereka ya. Jadi momen pada saat hari dimana Mimi tahu Mimi nggak masuk lagi untuk another 5 year, 5 tahun ke depan tuh kabinet nggak dapat. Sedih kan pas itu. Ya, Gimana? How did you deal with that disappointment? Karena kan pasti ada kekecewaan dalam hati. Iya. Terus hari ngapain aja Mi? Pas tahu kan lihat nih namanya, gila gue nggak dapet. Tapi memang waktu itu semua teman telepon, senior telepon, partai telepon, karena memang mereka nggak ada yang percaya gitu ya. Artinya memang tapi dengan adanya turbulence yang besar di pemilihan presiden dan pileg kemarin, semua tahu sih ya bahwa ya pengaruh juga kemarin adanya politik uang dan lain-lain. Ya saya sangat menyesalkan dan menyedihkan buat aku karena sayang ya kalau kita janjikan warga kita dengan politik uang kan aspirasi mereka artinya juga jadi ternilai sebatas uang gitu. Ketika kita justru mau menyampaikan peran kita, visi misi kita untuk membangun bersama-sama, itu yang lebih penting, edukasi itu. Nah, ya itu sayang kan kalau. Tapi seharian tuh Mimi ngapain aja tuh? What did you do to me? Bahas banget sih sama Raul. Dipeluk nggak sama Pak Raul? It's okay, we got this gitu kan? Ya karena kan memang ya secara elektabilitas aku tinggi sekali waktu itu ya artinya kita lengah aja. Nangis nggak? Enggak. Masa? Enggak, aku enggak nangis, enggak sedih yang kecewa gitu karena memang dari partai juga mendorong untuk ada ke mahkamah dan lain-lain untuk mencari keadilan dan kebenaran. Itu jadi ada. Emang lu sih resilient sih Mi. Bener-bener sampai sini udah selesai. Aku kayak you train yourself gitu ya. You know, a lot of my friend mereka tuh sampai ada yang bengong bersebulan, 2 bulan gitu. Udahlah, mungkin perannya caranya mau dipindahkan ke tempat lain gitu. Dan percaya bahwa Tuhan tuh punya another plan buat Kris Mel, Dayanti iya. gitu ya. Wow gitu. Oke. Berarti apa nih Mi yang dipersiapkan untuk menuju sebentar lagi kan akan again tergantung Tuhan ya nanti dapat apa enggak, tapi kan you have to do the best that you can gitu. Apa yang Mimi siapin? Ya tentunya ya solidkan barisan, memanaskan mesin-mesin partai, kita kerjasama juga dengan partai politik, kerjasama juga dengan 9 partai politik yang non parlemen, tapi saya yakin masalah minim partai atau koalisi besar atau koalisi kecil, yang penting kita merangkul bersama-sama, kita tunjukkan bahwa memang saya sebagai putri daerah ingin membangun Kota Batu, diberikan kesempatan pulang ke Kota Batu dengan cara yang begitu indah ini gitu kan, makanya di Jepang juga mereka selalu sukses ketika anak-anak asli daerahnya tuh tetap mereka stay di desanya gitu untuk selalu mau membangun. Nggak lupa akarnya gitu ya Mi. Gitu. Do you feel happy today, Mi? Komplit ya Mel ya. Wow, complete very ya. nice answer. Maksudnya, bahagia tuh up and down soalnya ya. Iya gitu. Tapi you feel complete. Complete aja karena kalau kita terus melulu mencari kebahagiaan yang hakiki yang kayak apa, aku juga nggak ngerti gitu kan. Karena komplitnya semuanya unsur-unsurnya tuh lengkap aja aku rasa aku yang sekarang. Ya kan, tapi itu kan walaupun gue gak punya rambut indah kayak lu, punya tinggi semampai gitu, tapi aku segini aku mempunyai hidung kayak Mimi dan go for it. Ayo udah cepet dan banyak pikir. Nggak, tapi karena itu that's the question yang sering gue tanyakan kepada tamu podcast gue. Gak ada jawaban benar salah ya. Some of them they just pause, diem gitu. Ada yang menjawab langsung not yet. Ada. Tapi kan itu kan honest. Atau ada juga pencitraan bilang, oh I'm so happy. Kan orang beda-beda kan. Tapi Mimi tuh jawabannya very unique. Happiness kan up and down. Tapi I feel complete. Lengkap aja. Lengkap aja gitu. Anak cukup. Masih ada ambisi gak sih Mi? Harus menang dulu ya. Iyalah, to the next dong. Iya dong. Kan kita perempuan. Iya dong, bener-bener. Ngapain kalau maju setengah-setengah? Iya dong. Batak-batak di Kota Batu digerakkan. Iya, ntar gue pulang ke Medan untuk membangun Medan juga deh ya. Iya loh. Iya. Tapi kayak untuk menutup ya Mi, thank you very much. Sama-sama Mel. Tuh sampai gue diberantakin tuh. Ini bukan Farah Karpet ya, bukan. Untuk menutup Mi, apa sih Mimi yang pengen dipesanin kepada terutama ya perempuan
istri yang juga mungkin pekerja sama seperti kita, yang insya Allah dikasih kepercayaan sama Tuhan dalam pekerjaannya, tapi mudah-mudahan juga bisa mumpuni dalam rumah tangganya. Karena kan kadang-kadang it's not easy punya karir yang bagus dan juga punya rumah tangga yang beriringan. Kadang-kadang satu dan lain halnya tuh bisa harus dikorbankan gitu loh. Banyak sebenarnya. Jadi gini, khusus untuk perempuan bahwa ibu rumah tangga dan perempuan bekerja ini satu kalimat. Jangan pernah merasa guilty bahwa kita ibu rumah tangga yang bekerja di luar, akhirnya kita merasa bersalah meninggalkan anak-anak. Nggak bisa. Kita harus jadikan suami kita dalam mitra, perannya sama, yang saling mendukung karena nggak cukup. Semua biaya, beban hidup, segala macam nggak cukup kalau perannya hanya ditopang perempuan, ditopang laki-laki. Kita harus bermitra. Jadi jangan pernah merasa bersalah dengan kemampuan Anda untuk bertugas di luar. Mari kita terus mensyukuri nikmat hidup yang baik. Kita hangatkan terus mesin-mesin rumah tangga kita sampai hangat sehingga anak-anak. Kita hangatkan terus mesin-mesin rumah tangga kita. Itu dalam loh artinya loh. Sampai nggak mesin-mesin dalam. Sampai nggak perlu anak-anak kita mencari kehangatan di luar. Oh, that is so nice. Kita hangatkan mesin-mesin dalam rumah tangga kita supaya anak-anak tidak perlu mencari kehangatan di luar. Nggak perlu. Jangan sampai anak-anak terpapar narkoba, terpapar seks bebas. Sampai akhirnya mereka, aku bilang sama Amora, I know kamu resistance bertemu dengan teman pria apa segala macam, ada yang curhat ini curhat itu, tapi Amora harus tahu ya, kalau kakaknya udah paham ya. Amora harus tahu ya, bagian ini yang titip juga buat Chloe, bagian ini private, bagian ini private. Kalau ada yang pegang, ada yang ini, lapor mami. Pokoknya kamu harus speak up dan lain-lain. Itulah. Titip buat Chloe, titip juga buat maminya Chloe. Gemes banget sih ya, kadang-kadang kan fans gitu, Mi. Coba-cobi. Iya ya, apalagi ini semampai begini ya. Ya Allah. Mimi, thank you ya, Mi. Makasih ya, Mel. Itu ya satu hal. Ini dalam loh. Dalam loh. Jadi 7 episode kayaknya. Gue rasa tadi bisa dibagi-bagi ya. Tapi satu hal yang selalu gue, gak percuma gue ngefans sama lo, Mi. Dan aku mendoakan Mimi. Kalau memang Tuhan itu udah miliknya Mimi, Mimi bisa jadi bener-bener di Kota Malang bisa jadi sesuatu. Artinya kan lu lahir di situ. Sampai bisa jadi diva. Kembali membangun tempat di mana kelahirannya Mimi. Insya Allah ya, Mi. Sehat-sehat. Salam buat Pak Raul ya. Bilangin minta jahitin bajunya. Thanks guys, bye.